Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang hal-hal yang berkaitan tentang perbaikan dan penyelamatan sepatu yang rusak. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu Puma ya. Ini sepatu Puma. Di depannya nggak ada tulisan Puma. Pumanya itu ada di bagian dalam ini. Dan ini Puma Ignite ya. Puma Ignite ini tidak ada solnya ya. Ya jelas ini mau diganti ataupun ditambah solnya. Dan saya memakai sol apa? Saya di sini memakai sol warna hitam seperti ini. Ini bahannya TPR. Ini dengan tipe Arta Prima yang 1226. Arta Prima 1226, bawahnya ada tulisan online ya. Ada tulisan online. Arta Prima 1226 online ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini, untuk bagian luarnya seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Dan untuk kedalamannya, ini untuk bagian belakang sangat dalam sekali ya. Contoh kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan sepatunya, nah ini dia ya, dia akan masuk di ini ya, biru-biru ini. Kalau kita masukkan dia akan masuk sekali. Nah ini dia, belakangnya akan seperti ini, masuk dalam sekali. Dan juga ketika kita pegang bagian dalamnya ya, bagian dalamnya itu dia sangat kerasa ya, walaupun sudah ada walaupun ini terlihat empuk, tapi dia kerasa kayak ada yang mengganjal, kayak ada yang mengganjal. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah di bagian dalam ini, kotak-kotaknya ini dia terlalu lebar atau terlalu luas ya. Ini ya, kotak-kotak ini tuh sangat mengganjal kaki kita. Ini sangat mengganjal banget kalau kita langsung tempelkan dari sepatu ke solnya ya. Apalagi nanti jika kawan-kawan hanya mempunyai insol tipis ya, insol tipis yang terjadi kaki kita cepat sakit ketika kita memakai sepatu ini nanti dibuat jalan atau bahkan dibuat lari-lari atau dipakai sehari-hari, karena di bagian tengah ini kotaknya itu terlalu lebar. Terus caranya gimana agar sepatu ini masih tetap nyaman walaupun sudah diganti sol seperti ini ya? Mari kita simak aja di meja pengerjaan. Oke ya, ini kita sudah di meja pengerjaan. Ini tadi sepatunya, sepatu Puma ini ya, Puma nih Ignite ya. Nah ini dia. Dan ini solnya Arta Prima 1226 online ya. Ini nomor 42. Ini sebenarnya solnya itu lebih kecil sedikit daripada sol originalnya, daripada nomor sepatunya. Kalau nomor sepatunya di sini tertera dia nomornya 42 nih ya, 42,5 ya. Dan untuk solnya itu cuman 42 saja, 42 polos, tidak ada 0,5-nya. Jadi kalau kita pasang ya, seandainya kita pasang nih ya, ini di bagian belakang, ini bagian depan, ini kurang ya, tuh ya, kurang sedikit. Tuh ya. Ketika kita dipasang kurang sedikit ya. Tapi nanti karena ini tidak membahas pemasangan, nanti hasil pemasangan akan saya share di video short saja. Karena ini saya membahas gimana cara agar bagian belakang ini tetap empuk walaupun kita ganti solnya ya. Ini solnya kotak-kotak seperti ini ya. Caranya adalah kita pakai bahan pilon, bahan apa saja, bisa di custom ya. Pakai bahan pilon apa saja ya. Pokoknya bahannya pakai bahan pilon. Contoh misal bahannya sudah dipotong adalah seperti ini ya. Ini bisa memakai bekas-bekas sepatu apa saja ya, bekas-bekas sepatu apa saja bisa dipotong, dibentuk, dirubah sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini ya.
Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ini untuk dipasang di bagian belakang sini ya. Nah, gunanya adalah untuk dipasang di bagian belakang sini ya. Terus apa efeknya ya? Apa dampaknya ketika kita sudah memasang ini ya, bagian bahan pilon yang sudah dipotong? Efeknya adalah ini akan menjadi empuk ya, tidak terasa lagi bagian yang kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini tidak terasa lagi ya. Nah, apakah itu tidak ketinggian ketika kita pasangkan sepatu? Justru ketika kita pasangkan sepatunya, ini akan pas ya. Nah, itu dia ya. Ini akan pas. Dia hitam-hitamnya jadi kelihatan ya. Karena yang lama itu aslinya segini ya, lebih ke bawah lagi. Nah, seperti ini ya. Malah justru nanti dia akan kelihatan. Ya. Ini tidak mempengaruhi si sepatu ini ya. Justru malah ketika kita pakai nantinya, dia akan lebih empuk dan lebih nyaman. Terus apakah cukup seperti ini? Tidak. Ini biar kuat ya, biar permanen di sini, tidak geser kemana-mana. Ini harus kita lem. Terus lem yang cocok apa? Lem yang cocok adalah lem kuning ya. Mau kawan-kawan pakai Fox seperti saya boleh, pakai Ibon, pakai lem Raja Wali, pakai lem Castrol ya, bisa saja. Pokoknya yang penting lem kuning ya, pakai lem kuning. Dan yang dilem adalah kedua sisinya ya. Ini dibuka dulu. Yang dilem adalah kedua sisinya, yaitu sisi ini ya, sisi solnya. Kita lem nggak usah banyak-banyak ya, cukup di bagian ini saja, di bagian yang bagian sisi kotak-kotaknya saja. Ini perlu dirapikan ini ya. Ada bagian sol yang lancip ya, ini perlu dirapikan. Kalau bisa pakai gunting, juga bisa pakai cutter ya. Kalau ada bagian yang lancip seperti ini harus dirapikan karena ini sangat mengganggu ya. Nah, ini sudah dirapikan. Lanjut kita mengelem ya. Lem di bagian ini saja. Karena nanti yang merekat ke bagian ini itu hanya bagian kotak-kotaknya saja. Nah, ini ya. Ini sudah kita lem bagian ini. Terus kita lem juga bagian nih, tapi lemnya yang bagian bawah ya, jangan bagian atas. Kalau ini kita bisa lem semuanya saja ya, karena kita tidak tahu nanti di bagian mana menempelnya. Alangkah baiknya kita lem semua saja, biar nanti bisa menyesuaikan sendiri ya. Yang penting bahannya sudah kita lem semua. Nah, ini menunggu kering sekitar 15-20 menit ya. Jangan langsung ditempel ya. Kalau langsung ditempel hasilnya kurang kuat ya. Ini biarkan kering. Kita tutup dulu lemnya. Dan yang satu biasa sudah saya lem sebelum saya membuat video. Dan ini sudah kering ya. Ini sudah saya lem, ini sudah kering ya. Ini ditempel tangan dia lemnya nggak nempel ya. Kalau ini bekas lem saya yang tadi ya. Nah, ini yang satunya juga sudah saya lem. Ini dia ada bekas-bekas lem. Nah, ini tinggal menempelkan saja. Menempelkannya juga sangat mudah, sangat gamblang ya. Nggak perlu diukur, nggak perlu diapa ya. Ini sudah terukur dengan sendirinya ya. Tinggal kita menempelkan saja. Nah, ini dia sudah tertempel. Nah, kalau seperti ini kan udah enak ya. Mau gimanain ya. Mau seperti ini nggak bakalan dia lepas. Nah, kalau seperti ini ya nggak bakalan dia lepas. Mau ditekuk-tekuk seperti ini, mau ditekuk-tekuk seperti ini, dia nggak lepas ya, karena sudah kita lem ya. Nah, ini tinggal kita menempelkan ini jadi mudah
dan sepatunya juga hasilnya nanti dipakai juga akan lebih empuk ya, lebih nyaman ya. Kaki kita tidak cepat pegel, tidak cepat sakit, jadinya untuk melakukan aktivitas atau rutinitas sehari-hari itu nyaman ya. Oke ya kawan-kawan, jadi itu tadi cara agar sepatu kita nyaman walaupun diganti solnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Nantikan share-share lagi berikutnya, tentunya mengenai sol sandal dan sol sepatu, permasalahan sandal dan permasalahan sol sepatu ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.